Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pelajar sekalian. Setelah sebelumnya kita membahas tentang matrik, di mana merupakan gugus daripada bilangan-bilangan atau angka yang disusun menurut sejumlah baris dan kolom atau yang dikenal dengan ordo berbentuk persegi panjang. Maka pada kali ini kita akan mendiskusikan tentang barisan bilangan, yakni bilangan yang disusun sedemikian rupa menurut suku per suku. Ada suku pertama, suku kedua, suku ketiga, di mana pergerakan dari suku ke suku itu mengikuti pola atau aturan khusus. Nanti kita akan diperkenalkan juga dengan istilah deret. Nah, barisan itu macam-macam. Ada barisan aritmatika, ada barisan geometri, barisan tingkat tinggi, Fibonacci, dan seterusnya. Maka pada kesempatan ini kita awali dengan pola barisan bilangan aritmatika. Secara umum nanti pola barisan bilangan ini erat hubungannya dengan fungsi. Dan tentu saja pelajaran ini bermanfaat sekali dalam kehidupan. Baik, mari kita ikuti pelajaran yang dimaksud. Barisan dan deret aritmatika. Tujuan belajar barisan dan deret. Seiring waktu, jumlah suatu benda atau objek dapat mengalami penambahan atau pengurangan. Kecenderungan ini mengikuti suatu pola tertentu atau fungsi khusus. Nah, salah satunya adalah fungsi linear atau garis, yang mana ini kaitannya dengan barisan aritmatika. Dengan mengetahui pola atau fungsinya tersebut, maka jumlah benda atau objek tersebut dapat diketahui keadaannya dalam berbagai waktu. Jadi secara khusus tujuan belajar kita di sini adalah mengetahui fungsi suku ke n sehingga dapat dihitung nilai suku ke n-nya. Demikian juga nanti jumlah dari suku-suku itu. Dalam hal ini jumlah n suku pertamanya. Apa sih barisan aritmatika itu? Maksudnya konsepnya. Suku ke n dari barisan aritmatika itu merupakan kelipatan dari selisih tetap atau bedanya. Tinggal masalahnya adalah titik awalnya atau suku pertamanya apa. Nah, jadi di sini yang penting dalam barisan aritmatika, pertama adalah suku awal atau suku pertamanya. Kemudian yang kedua adalah selisih tetap atau bedanya. Mari kita ikuti contoh barisan aritmatika berikut. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, dan seterusnya. Kemudian barisan yang kedua 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, dan seterusnya. Sama-sama bedanya 2, tapi awalnya beda. Barisan yang pertama, suku pertama adalah 1, kemudian barisan yang kedua, suku pertamanya adalah 6. Baik, kita lanjutkan dari yang sebelumnya. Ini kita sajikan tabel suku pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya hingga suku ke X. Misalkan barisan pertama dari penjelasan sebelumnya kita sajikan Y sama dengan Fx, maka kalau X-nya 1, Y-nya 1, X-nya 2, Y-nya 3, dan seterusnya hingga sampai dengan Fx. Kemudian pada barisan kedua dari penjelasan sebelumnya kita misalkan Y sama dengan Hx. Kalau X-nya 1, maka Y-nya atau Hx-nya 6, jika X-nya 2, Y atau Hx-nya 8, dan seterusnya hingga apabila X, Y-nya adalah Hx. Nah, ini bisa kita sajikan bentuk koordinatnya. Untuk barisan pertama 1,1, berikutnya di sini 2,3, 3,5, 4,7, 5,9, dan seterusnya hingga dengan di sini X, Fx. Untuk barisan yang kedua berarti 1,6, berikutnya 2,8, 3,10, 4,12, 5,14, dan seterusnya hingga X, Hx. Nah, kita akan mencari fungsi Fx dan Hx.
Namun sebelumnya ikuti penjelasan yang berikut. Ini kita akan menggunakan pendekatan fungsi garis dalam bentuk fx sama dengan ax plus b. Secara umum persamaan garis akan kita temukan dengan memperhatikan grafik berikut. Jadi x1 dipasangkan dengan y1, x saja dengan y, x2 dengan y2. Ini ada 3 titik. Ya. X1 y1, x, y, kemudian x2, y2. Misalkan A, B, C. Kemudian ini ada perubahan tegak delta Y, ini ada perubahan datar delta X. Kita ingat dalam garis lurus atau linear itu ada istilah gradien. Gradien itu adalah perbandingan antara perubahan tegak dibagi dengan perubahan datar. Jadi kalau kita perhatikan ruas garis AB di sini, maka nanti untuk perubahan tegaknya adalah Y dikurang Y1, dari sini ke sini Y, dari sini ke sini adalah Y1. Adapun perubahan datarnya adalah ini dari 0 ke X dikurang dari 0 ke X1, jadi X dikurang X1. Nah ini dah untuk ruas garis AB. Kemudian untuk ruas garis AC, ini titik A dan C, X1 Y1, X2, Y2 untuk C-nya, maka perubahan tegaknya berarti adalah Y2 dikurang Y1 ini. Berikutnya untuk perubahan datar, X2 ini, dikurang X1. X2 dikurang X1. Nah ini dengan prinsip kesebangunan, ya, maka nilai gradien untuk ruas garis AB dan AC ini adalah sama. Nah dari sinilah muncul rumus untuk mencari persamaan garis yang melalui dua titik X1, Y1 dan X2, Y2. Nah berikut untuk kelompok dari barisan yang pertama tadi ada titik koordinat 1,1, 2,3, 3,5, 4,7, 5,9 dan seterusnya hingga secara umum X, Fx. Ini kita cari persamaan garisnya. Ini misalkan X1 Y1 adalah 1,1, kemudian X2, Y2 adalah 2,3. Maka dengan persamaan rumus yang sebelumnya kita temukan tadi, ini kita tinggal masukkan. Jadi Y dikurang Y1 berarti Y dikurang 1, X dikurang X1 berarti X dikurang 1. Kemudian ruas kanannya Y2 kurang Y1, Y2 berarti 3, Y1 berarti 1, 3 kurang 1. Kemudian penyebutnya X2 kurang X1, X2-nya adalah 2, X1-nya adalah 1, berarti 2 kurang 1. Ini kalau kita selesaikan, nah maka 3 kurang 1 di ruas kanan sama dengan 2. Untuk pembilangnya penyebutnya adalah 2 kurang 1, 1. Kemudian dengan kali silang, Y kurang 1 sama dengan 2 dikali X kurang 1. Selanjutnya kita selesaikan untuk aljabar ini. 2X dikurang 2, di ruas kanan, kirinya adalah Y kurang 1. Sehingga kalau kita pindahkan min 1 ini ke ruas kanan menjadi positif 1. Sungguhnya ini adalah kedua ruas ditambah sama-sama ditambah 1. Oke. Sehingga kita dapatkan Y sama dengan 2X min 2 tambah 1 berarti adalah min 1. Nah, kita dapatkan persamaan garisnya Y sama dengan 2X min 1 atau Fx-nya sama dengan 2X min 1. Dengan dipahami beda tetap atau sebagai gradien, dalam hal ini beda tetapnya adalah 2. Ya, jadi beda tetap itu sama dengan gradien 2 dalam hal ini. Dengan data melalui 1,1 berarti persamaan garisnya dapat dicari seperti ini. Jadi kita perhatikan, ini kita ambil titik X1, Y1, X2, Y2 juga. 3 kurang 1, 2, ini sebagai delta I, perubahan tegak. Kemudian 2 kurang 1 sama dengan 1 sebagai perubahan datar. Sehingga dari sini kalau kita bagi, ini adalah harga gradien. Nah, gradien ini tidak lain nanti adalah sebagai beda atau selisih tetap. Kita perhatikan delta Y, delta X, 3 kurang 1 dibagi 2 kurang 1, 2 dibagi 1 sama dengan 2. Nah, bila mana gradiennya 2, maka dengan cara
cepat bisa kita cari Y sama dengan 2X. Karena gradiennya adalah 2. Andaikan gradiennya 3 berarti adalah 3X. Namun dalam hal ini adalah 2 berarti 2X. Ini kita titik-titik saja dulu. Nah, kita perhatikan ini kalau X-nya sama dengan 1 berarti 2 kali 1. Y-nya harus sama dengan 1. Padahal 2 kali 1 adalah 2. Maka agar mendapatkan 1 ini harus dikurang dengan 1. Ini perhatikan warna hijau. Maka titik-titik ini kita isi dengan min 1. Nah, ini kita perhatikan bentuk Y sama dengan 2X min 1 sama dengan yang sebelumnya ini. Untuk gradien itu bisa juga diambil dari titik-titik yang lain, misalkan 2,3 dan 4,7. Nah, ini kalau kita perhatikan selisih Y atau perubah arah tegak 7 kurang 3, 4. Kemudian perubahan X atau arah datar 4 kurang 2, 2. 4 bagi 2 adalah 2. Fx sama dengan 2X kurang 1. Untuk kelompok yang berikutnya, berdasarkan baris yang kedua, ada titik koordinat 1,6, 2,8, 3,10, 4,12, 5,14, dan seterusnya hingga X, HX. Nah, ini kita ambil X1, Y1 ini 1,6, kemudian X2, Y2, 2,8 dengan cara rumus standar yang sudah kita ketahui bersama. Maka nanti Y kurang Y1 berarti Y dikurang 6, ini X dikurang X1 berarti X dikurang 1. Kemudian Y2 kurang Y1 berarti 8 kurang 6. X2 kurang X1 bagian penyebut berarti 2 kurang 1 seperti ini. Sehingga kalau kita selesaikan 8 kurang 6, 2 kurang 1, 1. Kali silang Y kurang 6 sama dengan ini 2 dikali dalam kurung X kurang 1. Kita selesaikan. 2X ini adalah min 2, nanti kita biarkan Y sendiri di ruas kiri ini dengan cara kedua ruas ditambah dengan 6 ya. Jadi nanti ini Y sendiri di ruas kanan menjadi min 2X min 2 tambah 6. Min 2 tambah 6 berarti adalah positif 4, sehingga persamaan garisnya sama dengan Y sama dengan 2X plus 4. Beda tetap sama ya tadi 2 dengan data melalui 1,6, berarti persamaan garisnya kita perhatikan ini kalau kita ambil X1, Y1, X2, Y2 kita ambil, berarti selisih Y perubahan tegak 8 kurang 6, 2, selisih X perubahan datar 2 kurang 1, 1, 2 bagi 1, 2 berarti gradiennya adalah 2 seperti ini ya. Data Y, data X 8 kurang 6, 2 kurang 1, 8 kurang 6, 2, 2 kurang 1, 1, 2 bagi 1, 2. Nah, persamaan garis yang gradiennya 2 berarti Y sama dengan 2X. Nah, tapi di sini dia melalui 1,6. Maka nanti X-nya kita ganti dengan 1, 2 kali 1. Kemudian Y-nya kita ganti dengan 6. Nah, 2 kali 1 itu kan 2. Supaya 6 ini perlu ditambah 4. Sehingga titik-titik ini diganti dengan tambah 4. Kita perhatikan bentuk ini dengan ini adalah sama. Jadi di sini fungsi HX-nya sama dengan 2X tambah 4. Kalau tadi fungsi Fx-nya sama dengan 2X kurang 1. Kita lanjutkan, kita lihat kembali ya bentuk ini tadi. Nah, ini kalau kita gambar grafiknya, ini untuk Y sama dengan 2X min 1 atau Fx sama dengan 2X min 1. Yang ini Y sama dengan 2X plus 4 atau Hx sama dengan 2X plus 4. Ternyata dia adalah dua garis yang sejajar. Ya. Dimana kalau kita lihat ada penghubung garis tegak warna kuning-kuning atau keabu-abuan ini, itu sejarak 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kita bisa perhatikan ya, Fx sama dengan 2X kurang 1, Hx sama dengan 2X plus 4. Barisan aritmatika sesungguhnya adalah fungsi linear dengan domain bilangan asli, yakni 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Untuk beda atau selisih sama, dalam hal ini tadi sudah kita ketahui beda atau selisihnya atau gradiennya adalah 2. Maka grafik-grafiknya adalah sejajar. Nampak dari Y sama dengan 2X min 1 yang ini, kemudian Y sama dengan 2X plus 4 yang ini,
terjadi pergeseran secara vertikal 5 unit ke atas. Perhatikan ya, ini bisa kita perhatikan bahwa nanti 4 dikurang min 1 sama dengan 4 tambah 1 sama dengan 5. Selanjutnya kita menggunakan pola yang kedua, pendekatan penelusuran pola suku ke N, atau nanti ditulis UN. Jika suku pertama A dan beda tetap B. Kita perhatikan U1-nya, karena suku pertamanya A berarti sama dengan A, suku keduanya berarti suku pertama ditambah B, atau dalam hal ini sama dengan A tambah B. Kemudian suku ketiganya berarti adalah U2 ditambah B. U2-nya adalah A tambah B. Kemudian ditambah B berarti nanti A ditambah 2B. Kemudian untuk U4 berarti U3 ditambah B. Nah, U3-nya sama dengan A tambah 2B. Yang warna ungu ini ditambah B. Berarti A ditambah 2B tambah B, 3B. A ditambah 3B. Kemudian U5 berarti U4 ditambah B. Nah, U4-nya adalah A tambah 3B, A tambah 3B. Selanjutnya ditambah B sama dengan A tambah 4B. Mulai nampak polanya ya. Jadi kalau di sini 3 A tambah 2B. Kalau 4 A tambah 3B. Kalau 5 A tambah 4B. Nah, dari 3 ke 2, 4 ke 3, 5 ke 4 itu kurang 1. Sehingga kalau ada UN secara umum ya, berarti A ditambah dalam kurung N kurang 1B. Ini dari N kurang 1B. Ini rumus umumnya. Nah, atau ini kalau kita selesaikan, UN sama dengan ini N dikali B, NB. Ya, kemudiannya A, kemudian min 1 dikali B, berarti min B. Nah, rumus ini cukup menarik juga untuk dipakai ya. Akan memberi kepraktisan. Mari kita terapkan. Pada barisan pertama sudah kita ketahui 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Bedanya adalah 2. Nah, nampak A-nya adalah 1 ya, dan beda tetapnya B sama dengan 2. Maka kalau menurut rumus ini UN sama dengan nanti A-nya kita ganti dengan 1. Tambah dalam kurung N kurang 1, karena B-nya 2, ini kita ganti dengan 2. Ini kalau kita selesaikan 1 plus 2N kurang 2, kita selesaikan lagi berarti 2N, 1 dikurang 2 adalah min 1. Nah, cara praktisnya kita hubungkan dengan rumus yang UN sama dengan BN tambah A kurang B. Cara memandangnya begini saja. Kalau N-nya sama dengan 1 berarti kan ini B kali 1B ya. Nah, B dikurang B 0, sisa A. Sedangkan U1 suku pertamanya adalah A. Maka ini benar. Sehingga kalau di sini bedanya adalah 2, maka nanti UN sama dengan 2N, pastinya demikian. Jadi BN 2N karena B-nya adalah 2. Nah, selanjutnya di sini adalah ya A dikurang B. A-nya adalah 1 ya. Nah, jadi pada N sama dengan 1, suku pertamanya 1. Artinya 1 ini sama dengan 2 dikali 1, agar sama dengan 1 berarti wajib kurang 1. Maka titik 3-nya ini kita ganti dengan min 1 sehingga UN sama dengan 2N kurang 1. Kita lanjutkan. Untuk barisan kedua ini 6, 8, 10, 12, 14. Bedanya juga 2, suku pertamanya adalah 6 ya. Nah, berarti kalau kita memakai cara praktis saja UN ya, karena bedanya 2 berarti UN sama dengan 2N. Nah, kita perhatikan suku pertamanya adalah 6 ya. Pada N sama dengan 1, suku pertamanya akan U1 sama dengan 6. Artinya nanti di sini 6 sama dengan 2 dikali 1. Padahal 2 kali 1 itu baru 2. Agar sama dengan 6, maka tambah 4. Maka titik 3-nya ini kita ganti dengan 4. Sehingga nanti UN sama dengan 2N tambah 4. Jadi praktisnya begini saja. Kita ulang. Bila mana bedanya 2, selisih tetapnya 2, maka tulislah UN sama dengan 2N. Sekarang kita pandang 2 saja. Padahal suku pertamanya adalah 6. Agar sama dengan 6, berarti 2 ini diapakan? Tambah 4. Berarti di sini 2N tambah 4. Seperti itu.
Sekarang kita lihat contoh latihan ya, ini ada latihan. Barisan 3,8, 13, 18, 23 dan seterusnya. Nah, berarti ini kalau kita perhatikan selisih tetap atau bedanya adalah 5, maka n sama dengan 5n. Nah, karena suku pertamanya 3, pada di sini 5, agar 3, berarti 5 ini harus dikurang 2. Nah, selesai sudah. n sama dengan 5n dikurang 2. Andaikan ditanya U5 berapa? Tinggal kita substitusi atau ganti n ini dengan 5. Sehingga 5 kali 5, 25, dikurang 2 sama dengan 23. Contoh latihan berikutnya, 8, 11, 14, 17, 30. Nah, ini kita perhatikan selisih tetapnya adalah 3, berarti ON sama dengan 3N. Nah, 3 ini agar menghasilkan 8 berapa? Ditambah 5. Ya, berarti ON sama dengan 3N tambah 5. Nah, kalau ditanya O4, N-nya tinggal kita ganti dengan 4. Berarti 3 kali 4, 12, tambah 5, 17. Demikian. Sekarang kita lihat bentuk contoh soal yang kedua, tipe yang kedua. Ini diketahui suku keduanya 13 atau U2-nya 13, kemudian suku keempatnya, U4-nya adalah 23. Jadi bagaimana cara menemukan rumus suku ke N-nya? Misalkan ditanyakan atau tentukan U20-nya berapa. Maka untuk ini kita ingat koordinat, bentuk koordinat 2,13 dan 4,23. Jadi ini suku kedua kan 13, berarti 2,13, suku keempat 23, berarti 4,23. Kita akan cari rumus suku ke N-nya atau UN-nya. Perhatikan gradiennya atau beda tetap B-nya itu yang kita dapat dari perubahan tegak. Dalam hal ini 23 dikurang 13, 10, dibagi perubahan datar, dalam hal ini 4 dikurang 2, sama dengan 2, 10 bagi 2, 5. Berarti gradiennya adalah 5. Beda tetapnya adalah 5, sehingga ON sama dengan 5N. Nah, untuk menentukan yang berikutnya, ini kita tinggal, karena ada titik 2,13, berarti nanti ON-nya ini kita ganti dengan 13 ya. N-nya kita ganti dengan 2, berarti 5 dikali 2 adalah 10, padahal U2-nya adalah 13. Berarti 10 tambah berapa agar sama dengan 13? Berarti tambah 3, sehingga di sini perlu ditambah 3. Nah, jadi ON-nya sama dengan 5N ditambah 3. Nah, karena yang ditanyakan U20, tinggal kita substitusi N-nya dengan 20, berarti 5 dikali 20, 100 tambah 3, 103. Demikian caranya. Jadi kita dengan teknik mencari gradien, ya, sedikit mengambil apa yang dibahas dalam mencari persamaan garis secara umum. Ini sangat membantu kita untuk menyelesaikan masalah barisan aritmetika tipe yang kedua ini. Selanjutnya diperkenalkan konsep deret aritmetika. Contohnya 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11 tambah 13 tambah 15 tambah 17 tambah 19 tambah dan seterusnya hingga tambah UN. Nah, ini ditulis sebagai SN. Bisa juga disajikan sebagai berikut, di mana ON itu adalah suku ke N. Karena bedanya 2, berarti UN ini akan sama dengan 2N dikurang 1. Sebab 2 ini untuk mencapai suku pertama yang bernilai 1 harus dikurang 1. Nah, yang berikut 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11 tambah 13. Karena ada 7 buah suku, maka ini ditulis sama dengan S7. Adapun yang berikut, ini ada 7, 8, 9, 10, ada 10 suku ditulis sebagai S10. Nah, di sini ditegaskan SN itu maksudnya adalah jumlah N suku pertama. Kalau S7 jumlah 7 suku pertama, S10 jumlah 10 suku pertama.
Istilah lain dari jumlah adalah deret. Jadi kalau S7 boleh juga disebut dengan deret 7 suku pertama, S10 deret 10 suku pertama. Untuk dapat segera menyelesaikan deret tersebut, ada ilustrasi berikut. Diceritakan Carl Friedrich Gauss muda dan teman-teman sekelasnya mendapat tantangan dari gurunya untuk menghitung 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya hingga 100. Artinya diminta untuk menjumlah 100 suku pertama daripada bilangan asli dalam waktu yang secepat-cepatnya. Ternyata dengan waktu singkat Gauss mengajukan jawabannya adalah 5050. Sontak guru dan teman-temannya kaget, kok bisa cepat dapat jawabannya, penjelasannya bagaimana? Baik, penjelasannya adalah sebagai berikut ya. Nah, jadi S100 ya ditulis sebagai 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai 100. Kemudian ini S100 dibalik 100 tambah 99 tambah 98 dan seterusnya hingga 1. Jadi kalau yang baris pertama ini maju satu-satu, maka yang baris kedua ini mundur satu-satu. Jadi dibalik susunannya. Sehingga nanti kalau ini dijumlahkan 100 tambah 100, 2 100, kemudian ini 101, 2 tambah 99 juga 101, 3 tambah 98 juga 101, semuanya menghasilkan 101. Hingga yang terakhir juga tentunya adalah 101. Nah, ini ada 100 suku. Ya. Karena itu kalau diambil hanya S100, jumlah 100 suku pertama, maka artinya adalah 100 dikali 101 bagi 2. 100 bagi 2, 50. 50 dikali 101, hasilnya adalah 5050. Nah, demikianlah cara yang ditempuh oleh Gauss untuk menyelesaikan hitungan 1 tambah 2 tambah 3 sampai dengan tambah 100. Nah, sederhananya, jumlah 100 suku pertama bilangan asli adalah suku pertama, dalam hal ini 1, tambah suku terakhir atau yang ke 100, yakni sama dengan 100. Nah, kemudian nanti dikalikan dengan banyaknya suku. Nah, banyaknya suku adalah 100, lantas dibagi dengan 2, seperti yang telah dijelaskan tadi. Penjelasan lain, barisan aritmatika dengan suku awal A dan beda B bisa disajikan sebagai A tambah B, suku yang kedua, suku ketiga A tambah 2B, suku keempat A tambah 3B, dan seterusnya, hingga suku terakhir A tambah N kurang 1 kali B, atau sama dengan Bn tambah A kurang B. Jadi penyelesaian daripada ini. Nah, berikut ini disajikan gambar atau grafik, model grafik suku ke N, UN. Ini menyatakan bilangan asli 1, 2, 3, 4 sampai N. Jadi kalau N sama dengan 1, berarti sama dengan A. Kalau N sama dengan 2, berarti A tambah B. Kalau N sama dengan 3, A tambah 2B. Kalau N sama dengan 4, berarti A tambah 3B. Dan seterusnya hingga yang terakhir, jika mencapai N, berarti suku ke N-nya adalah A tambah dan kurang N kurang 1B atau Bn tambah A kurang B. Nah, kita perhatikan di sini, gradiennya adalah perubahan tegak, delta G, dalam hal ini adalah UN, ya, ini UN, dikurang A, dibagi dengan perubahan datar N dikurang 1, seperti ini. Perhatikan trapesium, gandakan dan susun seperti berikut. Jadi ini ada trapesium, kita salin ulang, kemudian setelah itu kita gandakan dan kita tempelkan secara terbalik di posisi atas, seperti gambar ini. Nah, di sini kita lihat untuk yang pertama A ditambah UN, maka yang berikutnya nanti untuk N sama dengan 2, 3, 4 dan seterusnya, itu hasilnya sama saja dengan A ditambah UN. Jadi yang warna merah ditambah yang warna kuning. Jadi merahnya ini semakin tambah panjang, adapun ruas garis yang warna kuning ini semakin memendek. Hingga akhirnya terakhir pada posisi N, ruas garis yang warna kuning adalah A, adapun yang merah mencapai UN. Nah, karena ini ada N2, jadi jumlah N suku pertamanya adalah separohnya N per 2 dikali suku pertama A ditambah suku terakhir UN. Jadi ini setara dengan prinsip yang diajukan oleh Carl Friedrich Gauss tadi. Kuncinya N buah suku pertama adalah setengah banyaknya suku kali jumlah dari suku awal tambah suku akhir atau suku ke N.
Nah, jadi Sn jumlah n buah suku pertama sama dengan n per 2 dikali suku pertama ditambah suku terakhir, atau A ditambah UN. Nah, karena UN sama dengan BN tambah A kurang B, nanti A tambah A adalah 2A. Nah, kemudian BN dikurang B, ini bisa disajikan seperti ini. Jadi ini BN kita kedepankan, terus ditambah 2A dikurang B. Rumus terakhir ini cukup praktis jika digunakan. Kita lihat contoh latihannya. 1 ditambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11 tambah 13. Ini tadi adalah S7 atau jumlah 7 suku pertama. Maka nanti S7 sesuai rumus adalah 7 per 2 dikalikan suku pertama 1, yang terakhir 13. 1 tambah 13, 14. 14 dibagi 27, 7 kali 7 adalah 49. Yang berikutnya 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11 tambah 13 tambah 15 tambah 17 tambah 19. Jumlah 10 suku pertama, sehingga S10 sesuai rumus berarti 10 per 2 dikali 1 tambah 19. 1 tambah 19 20, 20 bagi 2 10, 10 kali 10 berarti hasilnya adalah 100. Pada barisan 6, 9, 12, 15 dan seterusnya, tentukan jumlah 15 suku pertama. Jadi ini disajikan barisan aritmetikanya. Yang ditanyakan atau yang diminta tentukan jumlah 15 suku pertama. Bila kita mendapati soal seperti ini, maka langkah pengertiannya, cara pertama ini yang ditawarkan, tentukan dulu ON-nya. Jadi karena ini kita lihat 9 kurang 6 atau 12 kurang 9, 3, beda tetapnya 3, berarti ON sama dengan 3N. Untuk mencapai 6 berarti 3 tambah 3. Nah, kemudian karena diminta hingga jumlah suku ke-15 atau jumlah 15 suku pertama, berarti U15-nya di sini kita tinggal substitusi N-nya dengan 15. 3 kali 15 45, 45 tambah 3 48. Sehingga nanti untuk langkah kedua gunakan rumus Sn sama dengan N per 2 kali hasil daripada suku pertama tambah suku ke N, A ditambah UN. Nah, jadi S15 15 per 2 dalam kurung suku pertamanya 6, suku yang ke-15 nya adalah 48 atau suku terakhirnya 48, maka nanti 6 ditambah 48 adalah 54, 54 bagi 2 adalah 27, 15 kali 27 hasilnya adalah 405. Ini cara yang pertama. Adapun cara kedua, kita cari rumus Sn. Jadi rumus Sn itu kan ada yang berbentuk N per 2 dalam kurung Bn tambah 2A kurang B. Nah, jadi kita tulis Sn, N per 2, karena B-nya adalah 3, berarti nanti ini adalah 3N. A-nya adalah 6, berarti 2 kali 6, 12, 12 kurang 3, 9, sehingga bentuknya adalah N per 2, dalam kurung 3N tambah 9. Jadi nanti tinggal kita substitusi N-nya dengan 15 untuk mencari S15. 15 per 2, dalam kurung 3 kali 15 tambah 9. Nah, 3 kali 15 adalah 45. 45 tambah 9 berarti 54. 54 dibagi 2 adalah 27. Berarti nanti hasilnya adalah 15 dikali 27 sama dengan 405. Jadi hasilnya adalah sama. Selanjutnya pada barisan 5, 9, 13, 17 dan seterusnya, suku pertamanya 5, diminta tentukanlah jumlah 20 suku pertama. Jadi caranya kita coba pakai cara yang pertama, berarti nanti kita S20, ini 20 dibagi 2 karena banyaknya suku 20. Nah, terus suku pertamanya adalah 5 ya. Kita akan masukkan di sini suku terakhirnya. Suku terakhir itu rumusnya adalah 5 tambah, karena bedanya 4, yang diminta adalah hingga suku ke-20. Kalau 20 berarti kurang 1 19, sehingga 19 dikali 4. Jadi nanti kita temukan S20 ini 20 bagi 2 10, 5 tambah 5 10, 19 dikali 4 adalah 76. 10 tambah 76 86, 86 kali 10 860.
Cara kedua, kita pakai atau menemukan rumus Sn sama dengan N per 2 dalam kurung, karena bedanya 4 berarti 4N. Nah, cara gampangnya begini. Kalau N-nya itu 1, nah, berarti kan nanti S1-nya itu 5 ya, S1-nya 5. Nah, maka kita perlu untuk mengalihkan 5 ini dengan 2. Jadi caranya 5 kali 2, 10. 10 kurang 4 itu adalah 6. Jadi plus 6. Bagian pembilangnya ini akan menghasilkan 10. 10 dibagi 2 adalah 5. Caranya cukup sederhana. Nah, bila ditanyakan S20, tinggal kita ganti N-nya dengan 20. 20 bagi 2. Kemudian ini 4 dikali 20, 80. 80 tambah 6, 86. Nah, 20 bagi 2, 10. Jadi 10 dikali 86 hasilnya juga adalah 860. Jadi kita ulang lagi ya caranya, kita pertegas. Untuk cara kedua ini mungkin yang akan banyak terpakai. Sn sama dengan N per 2, karena bedanya 4, berarti di sini adalah 4. Nah, kemudian yang berikutnya, berapa dibagi 2 agar 5? Berarti yang dibagi itu adalah 5 kali 2, 10. Nah, karena di sini sudah menunggu 4, berarti agar menghasilkan 10 perlu ditambah 6. Nah, inilah rumus deret Sn. Nah, nanti tinggal diganti N-nya dengan 20. Dan seterusnya. Ini hasilnya sama, 860. Ini juga 860. Nah, berikutnya diketahui barisan aritmatika. Ini O5 sama dengan 11. O9 sama dengan 19. Tentukan S30 atau deret 30 suku pertama. Bagaimana caranya? U5 11 berarti koordinatnya adalah 5,11. Kita pinjam teknik ini. Kemudian U9 sama dengan 19 berarti koordinatnya adalah 9,19. Nah, kita lihat perubahan tegaknya 19 kurang 11 ini 8. Kemudian 9 kurang 5 untuk perubahan datarnya adalah 4. Nah, berarti 8 dibagi 4 hasilnya adalah 2. Sehingga UN sama dengan 2N. Tinggal diapakan nanti. Nah, karena di sini untuk N sama dengan 5 atau U5 hasilnya 11, maka nanti di sini bisa kita substitusi N sama dengan 5, 2 kali 5 10. Untuk mencapai 11 berarti 10 ini perlu ditambah 1, sehingga titik 3 ini kita ganti dengan positif atau tambah 1. Nah, setelah kita memperoleh rumus suku ke N sama dengan 2N tambah 1, maka selanjutnya kita tentukan U1-nya. Nah, U1 berarti N kita ganti 1, 2 kali 1 2 ditambah 1 hasilnya 3. Karena yang dicari adalah deret 30 suku pertama atau S30, maka perlu kita cari U30. Nah, N-nya kita ganti dengan 30. 2 kali 30 60 ditambah 1 61. Sehingga nanti S30-nya dengan rumus yang sudah kita ketahui, banyaknya suku 30 berarti 30 bagi 2. Kita perhatikan suku pertamanya 3, suku terakhirnya adalah 61. Maka kita tinggal selesaikan. 3 ditambah 61, 64. 64 dibagi 2 adalah 32. 30 dikali 32, maka hasilnya adalah 960. Nah, demikianlah penjelasan tentang barisan dan deret aritmatika. Insyaallah selanjutnya nanti kita akan mengupas tentang barisan dan deret geometri sebagai kelanjutannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.